wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang kita muliakan seluruh para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, orang tua kita, hadirin, hadirat semuanya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya, bil khusus yang hadir bersama kita, guru Abdul Hadi, Habib Ali Zain Abidin Al-Jufri, Guru Salimi, Guru Ahmad Ghazali, Guru Usman, Guru Muhammad Nur, Guru Arif, dan guru-guru lainnya. Kita doakan semuanya, para habaib kita, para guru-guru kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala hajatnya, dan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala nikmatnya alhamdulillah sore hari ini kita dikumpulkan di majelis ini, sama-sama kita memuji Nabi Muhammad SAW, kita berzikir, kita bertawassul, menyebut para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul sebentar pada sore hari ini, bala musibah yang ada di kampung kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita menyempurnakan majelis kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum itu kita kirimkan Fatihah kepada sahibul kitab Syekh Yusuf bin Hasan bin Murni bin Husain. Al-Fatihah. Kita masuk hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas, as-saybizani wan nafsi bin nafsi wat tariki li dinihi al mufariqi lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak menjadi halal, artinya haram. Haram darah seorang muslim, darah seorang yang beragama Islam, itu kita ganggu. Illa bi ihda salas, kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara ini. Artinya berarti tiga perkara ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya haram kita membunuh orang Islam, haram mengganggu orang Islam, kecuali tiga perkara ini. Yang pertama as-saybizani, artinya orang yang pernah menikah. Orang yang pernah menikah berarti duda atau janda, tapi dia masih melakukan perzinahan. Itu halal untuk dibunuh. Wan nafsi bin nafsi, dan membunuh orang, maka hukumannya juga dibunuh. Jiwa dengan jiwa. Jadi yang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya dibunuh, halal untuk dibunuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, watariki lidinihil mufariqi lil jamaah, orang yang meninggalkan agama atau orang yang murtad, yang memisah diri daripada kelompok umat Islam, itu juga halal untuk dibunuh. Jadi yang pertama tadi
orang yang berzina, orang yang pernah kawin melakukan zina, kemudian orang yang membunuh dengan sengaja, dan orang yang murtad. Jadi orang Islam dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Artinya haram diganggu setetes darahnya orang Islam. Hartanya sepeser pun haram juga kita ambil. Perasaannya juga haram kita sentuh. Itu orang Islam. Jadi hadis ini intinya membunuh orang Islam itu adalah minal kabair, termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima." Siapa yang membunuh orang Islam, dia membunuhnya dengan sengaja, dia tahu kalau dia itu orang Islam. Dia tahu kalau orang itu orang beriman, maka balasannya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Masuk ke dalam neraka jahanam. Dan Allah murka, Allah marah kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah akan menyediakan bagi pembunuh itu azab yang sangat pedih. Jadi orang yang membunuh orang Islam secara sengaja, nah itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Jadi hati-hati, kita sesama orang Islam ini harus saling menjaga. Di dalam hadis juga disebutkan awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Pertama nanti yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat antara manusia adalah urusan darah. Jadi nanti di hari kiamat ditanyai, kenapa kamu membunuhnya? Kenapa kamu menyakitinya? Itu pertama nanti yang diadili oleh Allah di hari kiamat antara manusia adalah urusan darah. Jadi harus berhati-hati. Menurut Ibnu Abbas, membunuh orang Islam itu hukumnya kafir. Menurut Ibnu Abbas. Dan termasuk dosa besar, kata beliau, kecuali 3 sebab. Sama 3 sebabnya sama yang tadi, cuman kalimatnya berbeda. Kalau menurut Ibnu Abbas, yang pertama yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh adalah azanil muhson. Artinya sama, orang yang pernah menikah dengan akad yang sah, kemudian dia bercerai. Setelah bercerai, dia melakukan hubungan dengan yang mantan istrinya tadi. Sudah cerai, melakukan bersetubuh dengan mantan istrinya, nah itu halal dibunuh. Hukumannya dirajam menurut Ibnu Abbas. Hukumannya dirajam. Itu kalau sudah menikah. Kalau belum menikah melakukan zina, kalau belum menikah melakukan zina, hukumannya adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Itu menurut mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau menurut 3 mazhab yang lain itu hanya hukumannya dicambuk saja. Dicambuk, tidak diasingkan selama 1 tahun. Itu yang pertama tadi, yang sudah menikah melakukan zina ataupun yang belum menikah melakukan zina, nah itu hukumannya. Kemudian yang kedua adalah kisos. Menurut Ibnu Abbas, halal untuk dibunuh adalah kisos. Artinya dia membunuh manusia dengan sengaja, maka hukumnya juga dibunuh juga. Islam itu bukan kejam, justru Islam tegas. Justru Islam memberantas orang-orang yang kejam. Jadi Islam bukan kejam. Andaikan orang yang dibunuh itu cuma di penjara, andaikan yang membunuh itu cuma di penjara, yang membunuh itu hukumannya cuma di penjara, ada kemungkinan anak yang dibunuh itu bisa balas dendam, terus menerus akan melakukan pembunuhan.
Makanya sesuai hukum Islam yang langsung dibunuh, halal untuk dibunuh. Tapi yang membunuh bukan secara pribadi, ada pemerintah yang sah. Yang membunuh adalah pemerintah yang sah, bukan pembunuh pribadi. Bukan pembunuh sendiri yang membunuh, enggak. Adalah yang membunuh pemerintah yang sah. Kalau di tempat kita ini polisi, tentara yang membunuh. Itu yang kedua, kisos. Kemudian yang ketiga adalah murtad, orang yang keluar daripada Islam. Jadi orang yang keluar daripada agama Islam. Padahal di Indonesia ini kan ada namanya hak asasi manusia. Ada hak asasi manusia, kenapa tetap harus dibunuh? Memang di Indonesia ada hak asasi manusia, tapi kalau umat Islam, kalau haknya Allah Subhanahu wa taala itu wajib kita turuti. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia menghina Allah, kalau manusia melecehkan Allah, dia keluar agama, maka menurut Islam itu halal untuk dibunuh, orang-orang murtad. Karena dia melecehkan, menghina Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak hidup di atas bumi Allah. Orang yang keluar daripada agama Islam. Tapi itu tadi yang membunuh adalah pemerintah yang sah. Bukan pembunuh pribadi, tapi pemerintah yang sah. Jadi Islam itu bukan kejam, tapi adalah tegas. Oleh karena itu, jadilah kita sama-sama saling bersaudara, saling rukun, saling menghormati. Mudah-mudahan kita terhindar daripada segala macam permasalahan, pembunuhan, perzinahan, ataupun keluar daripada agama Islam, wa iyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Mungkin itu saja. Yang penting ada bekal yang kita bawa pulang. Selanjutnya hadis yang ke-15, wallahu a'lam bishawab, wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup sedikit